Hai semua, jumpa lagi dengan Heavy Bani. Aku kali ini mau menanggapi tentang hal yang terjadi katanya yang masalah kucing gemuk sama Vina itu ya, masalah Vina itu yang katanya nggak selesai-selesai belibet masalahnya kayak gitu ya. Untuk tentang kucing gemuk atau fat cat itu ya, aku mau komentar sedikit ya. Itu sebenarnya hal apa sih yang membuat kalian itu para ciwi-ciwi itu mengharukan? Apakah seperti itu yang menurut kalian itu mengharukan ya? Soalnya begini ya, tentang sebelum hal itu terjadi, si fat cat itu kan menyukai satu wanita gitu ya. Dia kasih semuanya, hidupnya, uangnya kayak gitu. Tapi apakah memang harus seperti itu untuk kita menghadapi sesuatu yang bertepuk sebelah tangan? Contohnya, perasaan kalian itu tidak diterima oleh dia, perasaan kalian itu tidak dihargai oleh dia kayak gitu, pasangan kalian seperti itu, dan kalian seperti memohon apakah dengan kalian menghilangkan diri kalian seperti itu kalian akan dihargai, kalian akan dikenang atau apa. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak membalikkan keadaan saja? Misalnya seperti ini ya, ada orang yang sudah kita kasih sayangi, mereka itu sangat menyakiti kita, mereka tidak tahu kita sudah berkorban banyak untuk mereka, dan mereka itu tidak menghargai apa-apa yang sudah pernah kita lakukan. Tidak. Kalau kalau saya ya beda lagi, mungkin fat cat mungkin lebih cenderung ke aku lebih baik tidak ada saja, aku sudah tidak menerima kondisi seperti ini. Kalau kalian berbuat seperti halnya kalian itu ingin memasakkan orang lain, kalau orang lain tidak menerima perasaan kalian, kalian ingin memaksakan itu dengan menghilangkan diri kalian, bundir lompat di jembatan itu supaya orang lain tahu betapa kalian itu menyayangi dia. Tidak. Kalau saya pribadi, saya balik lagi, orang lain menyakiti saya, orang lain tidak paham dengan perasaan saya, tidak menghargai pengorbanan saya, itu malah menjadi semangat motivasi saya. Oh, tidak apa-apa, kamu tidak menghargai saya, kamu tidak membalas kasih sayang saya, perasaan tulus saya. Baiklah, kamu boleh mencari orang lain kayak gitu ya. Jadi silahkan kamu, mungkin juga di luar sana ada yang lebih tulus dari saya, silahkan kayak gitu. Saya malah seperti itu. Tapi lihatlah, karena perasaanmu seperti itu ke aku tidak sesuai seperti yang aku harapkan. Tapi lihatlah aku di sini, I'm fine, I'm good, I'm still fine kayak gitu ya. Kenapa kalian tidak termotivasi dengan seperti itu? Biar cara menghadapi seseorang yang terkadang menohok, menyakiti, menindas hati kita itu dengan apa? Show to him, show kepada dia, tunjukkan ke dia, I'm fine, I'm right here fine, benar-benar baik, aku tidak jatuh, aku tidak sakit hati, aku tidak tenggelam dengan kesedihanku. Untuk apa? Kayak gitu. Kenapa kalian tidak memutar hal seperti itu ya? Tunjukkan ke mereka. Tanpa mereka kalian lebih baik hidupnya. Tanpa mereka kehidupan kalian masih sangat baik-baik saja. Jadi terkadang anak muda itu yang mereka kurang begitu mencintai ya kehidupannya sendiri ya. Jadi mereka jauh lebih mencintai orang yang baru dia kenal, dan dia melupakan seperti fat cat itu ya. Sebelum dia melakukan hal seperti itu, dia melakukan hal-hal seperti itu, apa sebelumnya dia itu sudah memikirkan baik-baik. Contohnya, dia mencintai orang lain tidak mencintai dia, tidak menghargai perasaannya. Kenapa dia tidak menghargai orang yang benar tulus memberikan perasaan kepada dia? Contohnya siapa? Orang tua. Orang tua membesarkan anak itu berat loh. Kalau si kucing gemuk belum jadi orang tua, makanya dia tidak tahu rasanya menjadi orang tua. Bagaimana rasanya siang pagi hari bangun, bekerja sampai malam hari, mencari apa? Mencari rezeki untuk siapa? Untuk anaknya. Itulah kalian anak muda, kalau kalian begitu pendek cara berpikirnya, kalian belum menjadi orang tua. Kalian tidak tahu bagaimana cara rasanya membesarkan anak yang baru dilahirkan sampai dia tumbuh besar. Harapan orang tua itu apa sih? Mungkin si kucing gemuk tidak tahu harapan orang tuanya itu apa, sampai dia itu kok bisa segitunya. Harapan setiap orang tua yang baik itu anaknya besok tumbuh bisa mandiri, bisa lebih baik dari kehidupan dia, lebih mulia hidupnya. Seperti itu harapan orang tua yang baik. Tapi kalau mungkin fat cat itu, mungkin dia itu mencintai diri sendiri saja, tidak bisa bagaimana mencintai orang tua pun dia juga belum memikirkannya. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk pasangan yang salah kayak gitu. Jadi kalau kita
berpikir kembali, itu banyak kadang ciwi-ciwi, oh aku ingin punya pacar kayak Fat Cat. Aku tidak menyanjung perasaan seperti itu. Kalau kamu punya perasaan hidup, kamu harus pertama cintai diri kamu sendiri. Saya ya, semisal saya berkata sama pasangan gitu ya, sebelum kamu mencintai orang lain, cintai dulu perasaan. Apakah kamu sudah mencintai Tuhan kamu kayak gitu? Apakah kamu sudah menjauhkan dirimu dari minuman? Apakah kamu sudah menjauhkan dari perselingkuhan? Apakah kamu sudah menjauhkan diri dari perjudian? Apakah kamu sudah memikirkan kalau pekerjaanmu itu uh, rezeki yang baik? Apa kayak gitu? Yang perlu saya tanyakan itu hal-hal seperti itu ya. Jadi sebelum kita tahu pasangan kita itu, sebelum kita mengagumi dia itu, saya ingin cari tahu dulu hal-hal seperti itu. Karena dengan dia bisa mencintai dia, kehidupan dia baik, kehidupan cara mencari nafkah dia baik, cara mencintai dirinya baik, dia menjauhkan dirinya dari rokok, dia menjauhkan dirinya dari minuman, dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Baru saya tahu, oh ini ternyata memang laki-laki baik seperti itu. Jadi kalau kalian berpikir tindakan fat cat itu yang menghabiskan dirinya itu baik, itu ya mungkin pemikiran kita beda. Tapi meskipun kita berbeda, kita tetap satu bangsa. Jadi pemikiran orang itu berbeda-beda ya. Tidak harus kalian itu sepaham dengan saya, tapi kalau menurut penilaian saya itu seperti itu ya. Tidak perlu ditiru ya. Kalau kalian pernah kalian masuk ke lorong-lorong rumah sakit itu yang mereka yang berjuang untuk kehidupan mereka supaya umurnya sedikit lebih panjang lagi, itu kalian tahu bagaimana cara menghargai kehidupan kalau saat kalian sakit. Kalian pernah sakit enggak? Kalau kalian sakit kemana perginya? Cari obat atau cari biar tambah sakit kayak gitu? Kan tidak kan, kalau kita sakit kita mencari obat, bagaimana caranya, dengan dipijit atau dikasih obat atau dengan apa, itu adalah salah satu cara untuk menyayangi diri kita. Jadi untuk tindakan seperti itu yang mungkin pet cat itu lakukan, itu menurut aku konyol sih, tidak memikirkan hatinya orang tua, padahal orang tua itu kalau melihat anak tumbuh sukses, tumbuh itu sangat senang sekali, meskipun dia tidak memberi orang tuanya apa-apa, dia dibesarkan dengan cinta kasih mereka. Kalau kalian jadi anak baik, pasti kalian tahu bagaimana cara mengembalikan kasih sayang yang orang tua kalian beri itu kepada mereka kembali, kayak gitu. Pasti kalian. Tapi kalau untuk dia itu, para ciwi-ciwi itu mengagumi, aku ingin, saya tidak ingin punya seperti itu. Satu hal pernah ya terjadi pada kehidupan saya ya. Saya pernah gitu ya ditemukan dengan orang yang tidak sepaham gitu ya. Saya tidak ingin merubah dia, saya tidak ingin dia berkorban untuk dia, sedang dia tidak akan pernah sanggup melakukannya, maka saya akan melepasnya, seperti itu. Jadi hidup ini adil gitu ya. Kalau kamu tidak bersama saya juga akan melepas kamu. Kalau kamu merasa aku tidak cocok denganmu, kamu juga harus melepaskan aku, kayak gitu. Jadi adil saya, hidup ini di bawah santai. Kalau kita punya masalah, ingat ya satu pepatah ini, sepiro gedenge sensoro yang tinompo amung dadi coba. Jadi hidup ini memang tidak selalu berjalan manis-manis gitu. Tidak ada kehidupan yang selalu manis. Kesedihan itu ada batasnya, kebahagiaan itu juga ada batasnya. Nabi Muhammad pun juga berpesan, jangan bersedih atas masalahmu, karena masalah itu pada suatu ketika juga akan hilang. Dan jangan terlalu bangga, terlalu berlebihan dalam menghayati kebahagiaan, karena suatu ketika kebahagiaan itu pun juga akan hilang. Jadi kita sedang-sedang saja, mamate, kalau bahasa Hongkongnya itu mamate ya, kayak gitu. Terus tentang hal masalah si Pina ya, si Pina itu aku nggak mau mengikuti lagi. Aku tidak mau menengok satu pieces berita itu lagi. Karena apa? Aku dulu pernah mengikuti berita si Jessica ya. Jessica ternyata pada akhirnya dia itu tidak salah. Jadi saya itu sudah bosan disuguhi dengan kisah-kisah seperti itu. Lebih baik saya melihat film yang unreal ya, benar-benar unreal, tidak nyata. Tidak nyata dibuat film, dan ini ada hikmahnya di balik cerita kayak gitu. Daripada berita real tapi dibuat-buat atau gimana, saya lebih baik melihat movie yang unreal. Oh iya, di episode sebelah mungkin saya akan membuat satu channel tentang film-film seperti ini ya, tapi itu masih rencana. Untuk inspirasi video kali ini, next akan aku lanjut dengan tema lainnya ya. Kalau kalian bosan, skip aja. Kalau ada manfaatnya, saya juga sangat bersyukur. Semoga video saya ini bisa menginspirasi kalian untuk menjadi lebih kuat dalam bertahan hidup gitu ya. Karena hidup ini memang tidak mudah ya. Next aku lanjut videonya.